Ya, cirinya orang yang telah dijauhkan dari Allah adalah ya, dicabutnya nikmat beribadah dan disibukkannya orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, para jamaah sederek sedaya rahimakumullah. Monggo sesarengan kita sami muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa ngantos wekdal menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat wal afiyah, tasih pinaringan tetepipun iman wal Islam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya istiqomah anggenipun ibadah lan pungkasanipun mugi saged pikantuk husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi kula panjenengan sedaya keluargi kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sonten menika temanipun hidup sempit jika berpaling dari mengingat Allah. Dados niku berpaling dari mengingat Allah bisa menjadikan hidup sempit, sumpek, susah. Maka kalau kita ingin hidup yang bahagia, sejahtera, jangan sampai kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wau sampun dipun waos surat Toha ayat 124, 125, 126 yang menyampaikan, karena tadi soalnya ada halangan ada gangguan niki kula wangsuli waosanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Shadaqallahul azim. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa berpaling an dzikri dari peringatanku, peringatannya Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka,
kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dibangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Mereka bertanya, qalal rabbi lima hasartani a'ma. Mereka mengatakan, wahai Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulu bisa melihat. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab, demikian itulah telah aku datangkan kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, sedangkan kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka seperti itulah hari ini kamu dilupakan. Ini suatu ayat yang luar biasa untuk kita pahami bersama-sama. Jangan sampai kita berpaling dari peringatan Allah. Yang dimaksud berpaling dari peringatan Allah itu apa? Tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak mau mengambil petunjuk dari ayat-ayat Allah, banyak melanggar aturan-aturan Allah, gelap penglihatannya. Itulah orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran. Kenapa mereka berpaling dari ayat-ayat Allah? Padahal ayat-ayat Allah ini mengajak kepada kebaikan. Kula panjenengan dikengken dahar munjuk ingkang halal supaya berkah, supaya kita sehat. Ya. Kula panjenengan diperintahkan saling tolong menolong, diperintahkan saling hormat menghormati supaya hidup tidak bersatu dan bersaudara. Kula panjenengan dikengken ibadah, berakhlak yang baik supaya kehidupan kita menjadi nyaman dan tentram, sedaya sae. Apa sebabnya ada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah? Nomor setunggal sebabipun ingkang paling pokok, ya. Kenapa manusia berpaling dari peringatan Allah? Ya. Padahal peringatan-peringatan Allah, ajaran-ajaran Allah yang termuat di dalam Al-Quranul Karim semuanya adalah hal-hal yang mulia, yang utama. Niki sebabipun setunggal ingkang paling utami adalah manusia itu telah dikuasai oleh hawa nafsu. Terus niki setunggal niki. Bila manusia telah dikuasai hawa nafsu, maka dia akan meninggalkan peringatan-peringatannya Allah, nasihat-nasihatnya Allah, dan akan menuruti apapun yang dia kehendaki. Mula dipun sebatake wonten surat Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ubri'u nafsi. Janganlah kamu membebaskan keinginanmu. Innan nafsala ammarotum bisu, sesungguhnya nafsu itu condong untuk memerintahkan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapat rahmatnya Allah. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dados niki perkawis ingkang paling ageng, sesuatu yang terbesar yang menjadikan manusia berpaling dari peringatan Allah adalah hawa nafsu. Niki mula kula panjenengan tidak diperbolehkan senantiasa menuruti keinginan nafsu. Ada kalanya kita ikuti,
ada kalanya kita ya batasi, ada kalanya benar-benar nafsu untuk tidak kita ikuti. Ini yang pertama. Kenapa manusia berpaling dari peringatan Allah? Yang berikutnya, karena manusia ini telah tergoda oleh dunia, ya. Tergoda oleh kenikmatan dunia, maka peringatan-peringatan dari Allah dilupakan. Ya, cirinya orang yang telah dijauhkan dari Allah adalah ya, dicabutnya nikmat beribadah dan disibukkannya orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Dados nek kula panjenengan malas ibadahnya, kula panjenengan kok senengane nglampahi perkawis sing boten manfaat, itu pertanda Allah telah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados ingkang nomor kalih hubbud dunya, sangat mencintai, mengagungkan duniawi. Ini menyebabkan seseorang berpaling dari peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk dengan urusan-urusan duniawi, mengabaikan peringatan dan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki nomor kalih ya. Lajeng napa malih ingkang saged ndadosake tiyang menika berpaling saking peringatan Allah? Yang ketiga, ya, orang itu berpaling dari peringatan Allah disebabkan gemar melakukan hal-hal yang dilarang. Minuman keras, narkoba dilarang, tapi dia melakukannya. Sehingga melakukan hal yang dilarang ini pasti akan mengabaikan peringatan-peringatan Allah, nasihat-nasihat Allah. Perzinaan, perselingkuhan, permusuhan, ya, pertengkaran, pencurian, perampokan itu hal yang dilarang oleh Allah. Tapi kalau seseorang melanggar aturan itu, melakukan kemaksiatan, ini dia artinya telah berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados ingkang nomor 3 niku, menawi tiyang menika sibuk dengan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nomor 3 ya. Dados kula panjenengan sampun ngantos menuruti hawa nafsu yang pertama. Kita jangan sampai malas beribadah yang kedua. Kita jangan sampai melakukan dosa-dosa kemaksiatan yang besar. Itu akan menyebabkan kita semuanya berpaling dari peringatan Allah. Ingkang nomor sekawan, berkumpul dengan orang-orang yang buruk perilakunya, yang tidak baik akhlaknya. Kumpulan niki pengaruhnya sangatlah besar. Kula jenengan kempal kali tiang-tiang soleh, tiang-tiang sae, insya Allah kita akan terpantik untuk melakukan amal-amal perbuatan yang mulia. Tapi nek kula panjenengan pergaulane mboten sae dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, minimal kula panjenengan melihat, menyaksikan, mendengar hal-hal yang tidak baik, tutur kata yang buruk minimal kita dengar, perilaku-perilaku yang menyimpang minimal kita saksikan. Mula kumpulan niki kedah ngantos-antos. Putra putri kula panjenengan dijagalah jangan sampai salah pergaulannya. Kalau sampai kumpulan dari anak-anak kita adalah lingkungan yang tidak baik, maka itu akan mengancam ya, keberadaan anak kita akan terpengaruh dengan keburukan yang ada. Oleh karena itu,
kula panjenengan monggo sami-sami saged nebi perkawis-perkawis ingkang saged ndadosake sebab kita berpaling dari peringatan Allah, padahal Allah mengajarkan yang baik, Allah mengajak kepada kebaikan, tapi kenapa manusia memilih jalan yang lain? Mula kados kula panjenengan ing dalam salat, kita senantiasa berikrar, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan mukamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Dan iki kula dengan wekdal salat supaya tidak berpaling kepada Allah. Mari terus-menerus dalam salat kita ikrarkan bahwa kita senantiasa menghadap kepada Allah, mentaati kepada Allah, senantiasa memperhatikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akibatnya jika seseorang itu berpaling dari peringatan Allah? Kalau sampun dipun dawuhke, ya. Fa inna lahu ma'isatan dongka. Yang pertama, orang yang berpaling dari peringatan Allah akan mengalami kehidupan yang sempit. Ya. Niki wonten setunggalipun penelitian di dunia ini setiap 40 detik 40 detik jiro lupat mau sampai sekawan doso itu ada satu orang bunuh diri. Niku nek didamel rata-rata ngoten. Nek boten rata-rata kadang nggih sak detik niku kathah sing bunuh diri. Terus mungkin boten wonten malih, tapi nek dirata-rata sak donya niki setiap 40 detik ada orang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Padahal kehidupan sangatlah membahagiakan, bisa minum yang segar, kita merasa senang, makan yang lezat, kita merasa bahagia, bersama keluarga, tetangga, teman, sahabat, membuat hati kita senang, melihat pemandangan yang indah, melihat lagu-lagu yang indah suaranya, semuanya menyenangkan. Kenapa orang itu bunuh diri? Karena memiliki kehidupan yang sempit. Kenapa kehidupannya sempit? Kembali lagi, karena dia meninggalkan perintah Allah, melakukan banyak dosa, ya, kemaksiatan. Dan ini menyebabkan hatinya sumpek, sehingga tidak ada jalan lain. Dia harus mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ampun ngantos kula panjenengan putus asa, frustasi kados ngoten. Mula niki akibatnya orang yang berpaling dari peringatan Allah, ya, berpaling dari peringatan Allah itu ya tidak mentaati Allah, melawan apa yang disyariatkan oleh Allah, melakukan banyak dosa, tidak mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Orang yang berpaling dari peringatan Allah pasti dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Tapi nek kula panjenengan, ya, benar-benar mentaati perintahnya Allah, menjauhi larangannya, mengambil manfaat dari nasihat-nasihat Allah, kehidupan kita akan longgar, boten sempit. Ya. Kita senang hidup bersama seperti ini. Kita menikmati makanan, minuman, panorama yang indah, semuanya menyenangkan. Niku nek tiyang saged mendhet inggih menika peringatan-peringatan Allah dalam kehidupan untuk kebaikan kita. Nek boten saged niku wau putus asa, ya, frustasi, sehingga mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Niki setunggal nggih. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau orang itu berpaling dari peringatan Allah, dia akan wa nahsyuruhu dibangkitkan yaumal qiyamati pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Besok ning akhirat boten saged ningali. Padahal orang yang bisa melihat saja akan menderita. Karena di alam mahsyar niku
dangunipun 50.000 tahun teng padang mahsyar niku boten wonten iup-iupan ngeten menika, tanduran boten wonten, bangunan boten wonten, tanah datar, matahari rendah hanya sejengkal saja dari kepala. Maka penderitaan umat manusia sangat luar biasa saat itu. Anak, istri, suami semuanya terpisah, kawan, sahabat, tetangga, kerabat semuanya terpisah. Masing-masing orang hanya menjaga dirinya sendiri. 50.000 tahun orang awan, orang numbengi, matahari sangat rendah sampai peluh keringat ini menenggelamkan dirinya masing-masing. Lah sedina teng mriku niku mboten sami kalih teng donya mriki 24 jam mboten. Sedina wonten padang mahsyar sami ugi 1000 tahun teng donya niki. Saniki tahun 2025. Berarti miturut hitungan mriku nembe 2 dina seprapat jam mungkin ngoten nggih. Padahal ning kono 50.000 tahun. Terus berapa lama menurut hitungan kita? Nanti kula hitung niku kalkulator itu tulisane ya, error, mboten saged nampung sejumlah bilangan yang besar. Lah niki benjang teng mriku sing boten purun nderek taat dumateng aturanipun Allah, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah akan buta. Yang tidak buta saja menderita. Bagaimana yang buta dalam keadaan sengsara di padang mahsyar. Sampai orang itu mendebat kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Allah, kenapa aku dibangkitkan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu di dunia itu bisa melihat. Wong niku debat. Dulu bisa melihat, punya mata, bisa melihat. Tapi kenapa waktu bangkit di padang mahsyar di akhirat dalam keadaan buta? Kemudian Allah menjawab, qala, Allah menjawab berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah atatka ayatuna, aku telah mendatangkan ayat-ayatku, tanda-tanda kebenaranku. Fanasitaha, tapi kamu mengabaikan, melupakannya. Al-Quran telah didatangkan untuk kita, tapi kita tidak mau membacanya. Sudah membaca tapi tidak mau tahu artinya. Sudah paham artinya, tidak mau mengamalkan isinya. Ini nanti yang menyebabkan orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mula niki ngaji Al-Quran hari Ahad teng masjid ngajeng nggih. Panjenengan longgarke wekdal saged gabung. Nggih. Saged gabung kersanipun apa? Benjang ben bangkit di hari kiamat kita tidak tergolong orang-orang yang buta. Kathah di antara kita kaum muslimin yang jarang baca Al-Quran. Ada yang sudah sergap baca berulang kali khatam. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Firman yang mana yang benar, arti saja belum mengetahuinya. Arti sudah dipaham, terjemah banyak, tapi amal kita masih bertentangan dengan ajaran Allah dalam Al-Quran. Itu na'udzubillahi min dzalik. Sampun ngantos kula panjenengan bernasib seperti itu. Mumpung padang rembulane, mumpung kesempatan masih ada, marilah kita terus-menerus ya untuk mempelajari peringatan-peringatan Allah yang terkumpul dalam Al-Qur'anul Karim. Dan iki dados tiyang ingkang berpaling saking peringatan Allah, kehidupan di dunianya akan sempit ya. Mudah berputus asa, frustasi, seolah kehidupan tidak menampakkan, menjanjikan kebahagiaan, akhirnya bunuh diri. Orang yang berpaling dari peringatan Allah akan dibutakan Allah di hari akhir nanti,
karena dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah yang dikirim dalam kehidupan kita. Niki mila monggo kula panjenengan saged mendhet saking peringatan Allah ini. Jangan sampai ngajine judule ya, jangan berpaling dari peringatan Allah supaya hidup kita tidak sempit, malah kula jenengan boten merhatosake dawuh-dawuh menika. Jangan sampai. Bar niki monggo oleh ngaji sing temen. Bar niki monggo Al-Qur'an yang belum kita paham untuk dipahami maknanya. Sakbare niki monggo ingkang sampun dipun pahami makna-maknanya untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah hidup kita tidak sempit dan bangkit di akhirat kita pun bisa selamat. Kados pun cekap menika nggih. Ingkang terakhir monggo sareng-sareng donga. Niki jumlahipun 40 lebih. Kata Rasulullah kalau ada 40 orang yang mengamini doa, maka doa permohonan itu tidak akan ditolak. Mari kita memohon pada Allah nomor setunggal. Mugi kula njenengan sedaya sekeluargi, semua warga RW 11 seluruh perumahan Kalimendah dan sekitarnya senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah, zahiron wa batinan. Nomor kalih binaringan rizki ingkang barokah, anak turun keluarga ingkang soleh solihah dan sakinah mawaddah warahmah, saged istiqomah ibadahipun. Sing salate bolong-bolong mugi ndang rapet salate. Lan terakhir mugi kula panjenengan menawi sampun katimbalan wonten ngarsanipun Allah lewat malaikat Israil, mugi-mugi saged pikantuk husnil khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi
Amin amin amin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil ihsan wa khtim lana bis sa'adati wa husnil khatimah. Da'wahum fiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Para jamaah mengkaten ingkang saged kula aturake, mbok pilih wonten kekirangan kekhilafan nyuwun gungipun pangsami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.